Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alron Kusipayung, peserta Latsar gelombang 6, Angkatan 46 tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen ASN. Apakah teman-teman sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Jika belum, ikuti terus ya. Sebenarnya apa sih manajemen ASN itu? Nah, untuk menjawabnya, kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjadi ASN seperti yang diharapkan tadi, kita harus mengetahui beberapa hal dulu nih. Yang pertama itu mengenai kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, serta harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. ASN sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu PNS, dan yang kedua itu P3K. Selain kedudukan, ASN juga mempunyai peran. Ada 3 peran utama ASN. Yang pertama itu menjadi pelaksana kebijakan publik, yang kedua itu menjadi pelayan publik, dan yang ketiga itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Aparatur sipil negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak ASN terbagi 2 berdasarkan apakah dia PNS atau P3K. Untuk PNS mempunyai hak mendapatkan yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga cuti, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam jaminan hari tua. Sementara untuk P3K yang menjadi pembeda hanyalah P3K tidak mendapatkan tunjangan hari tua. Seperti yang sudah sering kita dengar, hak akan disertai dengan kewajiban. Nah, untuk kewajiban ASN sendiri ada banyak. Yang pertama itu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 45, dan NKRI. Yang kedua itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga itu melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaiknya. Yang keenam, menunjukkan integritas dan sikap teladan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Setelah berbicara mengenai peran dan kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, manajemen berikutnya adalah berbicara mengenai karir dari seorang ASN. Karir dari seorang ASN ditentukan oleh sistem merit. Nah, saya sendiri mempunyai 2 proyeksi akan karir saya sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang pertama saya sebut sebagai proyeksi karir 1. Untuk yang pertama dimulai dari CPNS, kemudian diangkat menjadi PNS dan melanjutkan studi S2. Nah, setelah S2 bergerak menuju eselon 3, naik ke eselon 2, kemudian terakhir menjadi eselon 1. Nah, setelah pensiun, saya ingin menjadi widiswara sehingga dapat memberikan pengalaman untuk generasi-generasi muda di instansi. Untuk proyeksi karir 2, saya mulai dari CPNS, diangkat menjadi PNS, kemudian dilantik menjadi inspektur ahli pertama, lanjutkan inspektur ahli muda, kemudian terakhir inspektur ahli madya. Nah, proyeksi karir 2 saya buat untuk mengakomodir kemungkinan saya mempunyai alasan untuk tidak melanjutkan S2. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga kita bertemu di kesempatan lain. Terima kasih.